Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah pagi ini, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi, kita akan bersama-sama membahas tentang penyusunan standar operasional prosedur. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Harini Setiawati, SKM MHSC. Saya Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Ini nomor kontak saya, nomor HP. Sedikit pengalaman kerja saya, mulai dari pelayanan maupun di pendidikan, dan terakhir saya sebagai Widya Iswara di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman, untuk pembelajaran dari penyusunan standar operasional prosedur akan membekali teman-teman semua dengan kemampuan menyiapkan bahan data, informasi, dan konsep untuk persiapan penyusunan SOP, dan itu bisa berupa tim, jadi membentuk tim di unit kerja, menyusun rencana dari SOP apa yang akan dibuat, kemudian mensosialisasikan apa saja yang akan dibuat. Kemudian untuk kemampuan yang kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan pengembangan SOP, dan ini sebagai pedoman teman-teman. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah menyusun SOP secara tepat dan benar. Sehingga teman-teman, apa tujuan dari pembelajaran penyusunan SOP? Peserta mampu menyiapkan, mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun SOP. Tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman-teman, selanjutnya saya bertanya dulu ini. Teman-teman ada nggak yang tidak kenal dengan SOP? Saya yakin teman-teman semua tahu, teman-teman semua paham, teman-teman semua mengerti apa itu SOP. Nah, nanti akan kita bahas tentang definisi pengertian dari SOP, termasuk mengapa SOP itu penting untuk organisasi kita, kenapa SOP itu penting untuk kita semua. Nah, teman-teman semua, banyak istilah di dalam SOP. Ada yang menyebutnya prosedur tetap, ada yang menyebutnya prosedur kerja, instruksi kerja, prosedur tindakan, ataupun ada yang mengatakan prosedur operasional yang baku. Apa sih pengertian dari SOP? Teman-teman, di modul banyak sekali disajikan dari berbagai sumber, dari berbagai ahli pengertian dari SOP. Namun ini saya ambil dari Kementerian Pan-RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Tentu saja dalam lingkup administrasi pemerintahan. Lingkup administrasi pemerintahan di sini tentu saja berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, baik bagi pelanggan internal, yaitu teman-teman kita, pegawai-pegawai yang ada di unit kerja, dan pelanggan eksternal. Selanjutnya teman-teman, nanti di dalam pembahasan untuk penyusunan SOP hanya fokus pada 4 hal saja, tidak banyak, hanya 4 hal saja. Yang pertama adalah persiapan. Di dalam persiapan, teman-teman perlu memahami apa itu definisi dari SOP,
kemudian regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendasari, lalu bentuk dari SOP itu sendiri, karakteristiknya bagaimana. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Pemanfaatannya bagaimana? Peran pentingnya apa? Keuntungannya apa? Mengapa kita itu perlu SOP dan kebijakan yang mendasari SOP? Itu untuk materi pokok bahasan yang pertama. Pokok bahasan yang kedua adalah penilaian kebutuhan dan pengembangan SOP. Nah, di dalam pokok bahasan yang kedua ini kita akan bahas pengertian ataupun definisi penilaian dari kebutuhan SOP, lalu langkah-langkah penilaian kebutuhan SOP, serta langkah pengembangan SOP. Teman-teman, menginjak pada pokok bahasan yang ketiga adalah penyusunan SOP. Apa saja yang perlu dipahami teman-teman? Yang pertama adalah jenis dan formatnya. Harus tahu betul jenis dan formatnya, untuk apa, lalu format yang bagaimana, agar apa? Agar pelaksana itu tahu, mengerti betul, tidak hanya sekedar membuat, ya. Kemudian bagaimana dokumentasi dan tata cara pengisian komponen dalam SOP harus dilengkapi, supaya apa? Supaya memudahkan teman-teman semua untuk melaksanakan SOP tersebut. Lalu yang terakhir, sebelum yang terakhir, simbol-simbolnya dulu. Simbol-simbol ada simbol mulai, ada simbol berbagai macam proses yang harus dilewati. Lalu bagaimanakah simbol opsi? Opsi A, opsi B, mungkin opsi C. Kemudian ada simbol berakhirnya suatu kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah tata cara penyusunan atau penulisan SOP sendiri. Menginjak pokok bahasan yang terakhir teman-teman, pokok bahasan yang keempat adalah pengesahan dulu, siapa yang berwenang untuk mengesahkan, dan ini terkait dengan lingkupnya. Lingkupnya untuk siapa? Kemudian penerapannya bagaimana? Di lingkup yang mana, oleh siapa. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini penting teman-teman, karena SOP itu harus diupdate. Nggak bisa SOP itu berlaku seumur hidup, nggak bisa. Perlu diupdate. Dengan apa? Dengan peraturan perundang-undangan, diupdate untuk menyesuaikan perubahan-perubahan kondisi saat ini. Tentu saja beda dengan kondisi yang akan datang. Ini teman-teman 4 hal yang nanti diperdalam di dalam modul, ya, di modul, kemudian di materi penyusunan SOP ini. Nah, selanjutnya setelah keempat hal ini, kalau dirangkum di dalam siklus, ya, di dalam siklus penyusunan SOP diawali dari persiapan, kemudian penilaian kebutuhan SOP, lalu pengembangannya bagaimana, integrasi penerapan dari SOP dalam manajemen seperti apa, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Teman-teman, siklus ini akan berjalan terus-menerus, tiada henti, ya. Akan berjalan terus seiring dengan apa? Seiring dengan perkembangan dari pelayanan publik. Kebutuhan pelayanan publik, kebutuhan dari customer kita, kebutuhan unit kerja kita. Nah, bagaimanakah selanjutnya teman-teman? Maka yang utama adalah teman-teman harus semangat belajar. Baca modul, pahami modul, bahan ajar yang ada, cermati video-video, dan ada beberapa video untuk pendukung materi ini. Lalu PowerPoint untuk materi ini juga sudah saya siapkan. Dan jangan lupa, teman-teman mengikuti pembelajaran untuk kelas online, ya. Pembelajaran kelas online yang dilaksanakan pada pelatihan administrasi dasar ini, karena
SOP, penyusunan SOP ini adalah satu bagian yang utuh, yaitu dimulai dari pelayanan publiknya harus punya SOP, komunikasi efektifnya bagaimana, kemudian tata naskahnya, kemudian bagaimana pengarsipannya. Ini teman-teman menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus mencermati kondisi di tempat kerja. Kondisi yang mana? Kondisi yang terkait dengan pelayanan publik, kondisi yang terkait dengan SOP yang ada di tempat kerjamu. Cermati apakah sudah sesuai dengan materi yang adik-adik pelajari, yang teman-teman pelajari, atau ada hal-hal yang perlu dibenahi. Disinilah kesempatan untuk memberikan masukan bagi unit kerja kita, sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini bisa dipedomani. Dan jangan lupa ikuti ujiannya, yaitu CAT maupun tugas-tugas yang diberikan, upload pada waktunya. Dan harapan saya, harapan kami semua, pelatihan tidak hanya berhenti di tempat pelatihan. Setelah selesai pelatihan, lalu selesai. Yang terpenting adalah ini, ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Terus menerus lakukan pencermatan di lingkungan kerjamu terkait dengan SOP yang ada. Sehingga endingnya apa? Endingnya adalah kita betul-betul bisa membangun Jateng Gayeng, membangun Indonesia maju, dan tentu saja dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, agar pelayanan kita menjadi pelayanan yang cepat, tepat, murah, tuntas, terintegrasi. Demikian teman-teman, materi dari saya, sedikit overview untuk penyusunan standar operasional prosedur. Sekali lagi, selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.